Halo kids, salam sehat selalu. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang jenis-jenis sudut, kemudian tentang hubungan antar sudut, di mana hubungan antar sudut di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ada 3, yaitu sudut saling berpelurus, sudut saling berpenyiku, dan sudut saling bertolak belakang. Nah, di sini nanti ada lagi hubungan antar sudut, ya, ada tambahan lagi yang terjadi jika jika garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, sebelum kita ke hubungan sudut itu sendiri, kita harus belajar dulu tentang kedudukan dua garis lurus, ya. Ada 4 macam kedudukan antara dua garis lurus, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit, dan garis bersilangan. Nah, garis sejajar itu yang bagaimana? Garis sejajar itu adalah garis-garis yang jaraknya selalu tetap atau sama, sehingga tidak akan pernah bertemu atau berpotongan walaupun garis itu diperpanjang. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ada garis A dan garis B. Garis A dan B ini jaraknya selalu sama. Ini kalau dihitung dengan sini sama terus. Sini dengan ini dihitung sama. Jadi setiap penggal garisnya kalau kita ukur sama jaraknya. Nah, karena sama jaraknya, maka garis A itu jika diperpanjang sampai tak berhingga atau diperpanjang ke sana sampai tak berhingga, dia tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Itu namanya garis sejajar. Jadi di sini adalah garis A sejajar garis B. Ini tanda sejajar seperti ini ya simbolnya. Kemudian contoh yang kedua ada garis P. P dengan garis Q. Ini juga setiap penggal garisnya jaraknya sama. Ya, ini kalau diukur sama terus. Jadi kalau diperpanjang ke sana maupun ke sini, ya, itu dia tidak akan pernah bertemu. Nah, itu artinya garis P sejajar dengan garis Q. Contohnya itu apa? Contohnya adalah rel kereta api. Rel kereta api itu sejajar, jadi tidak akan pernah bertemu, ya. Rel kereta api akan selalu bersejajar di setiap penggal garisnya. Ya, jadi rel kereta api kalau tidak sejajar itu akan bahaya, ya. Kereta bisa anjlok nanti. Kemudian yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis yang saling berpotongan akan mempunyai satu titik potong. Contohnya di sini ada garis A berpotongan dengan garis B di satu titik. Ini titik potongnya. Misalkan namanya titik P. Ya, jadi garis A berpotongan dengan garis B di titik P, gitu ya, di titik P. Kemudian garis berimpit, yaitu beberapa garis, ya, ada banyak garis yang terletak pada satu garis lurus, sehingga dari beberapa garis tadi hanya terlihat seperti satu garis lurus saja, Ya, ini misalkan di sini kalau kita baca utuhnya ini garis T. Nah, garis T itu sebenarnya dia berimpit dengan garis AB, dengan garis AC, dengan garis AD, dengan garis BC, dengan garis BD, dengan garis CD. Nah, jadi ini sebenarnya banyak sekali garis, tapi karena terletak pada satu garis, jadi kelihatan cuma ada satu garis. Itu namanya garis berimpit. Kemudian garis bersilangan. Dua garis yang bersilangan itu terletak pada dua bidang yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada gambar garis warna ungu ini. Ya, ini warnanya ungu. Ungu ini misalkan garis A. Kemudian ada garis warna hijau, ini misalkan garis B. Nah, garis B ini tembus
ke sini ke sini. Nah, garis bersilangan itu adalah garis yang tidak sejajar dan juga tidak berpotongan, apalagi berimpit. Itu namanya garis bersilangan. Jadi, misalkan ini ada pulpen ya. Ini pulpen. Kemudian, sebentar. Ini pulpen anggap satu garis. Ini aja. Ini pulpen satu garis, kemudian ini ada di sini ada garis yang berdiri seperti ini. Jadi ini pulpen, ini garisnya mendatar atau horizontal, yang ini vertikal. Yang ini tegak seperti ini. Bentar, saya cari yang bisa berdiri. Ini garis seperti ini. Nah, ini kita lihat dia tidak sejajar dan juga tidak berpotongan ya. Jadi ada jarak di antara keduanya. Ini namanya garis saling bersilangan gitu ya. Itu. Jadi ada 4 kedudukan antar dua garis lurus ya. Kemudian kita lanjut ke sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ada 5 sudut di sini nanti. Yang pertama adalah sudut-sudut yang saling sehadap. Nah, sudut-sudut yang sehadap ini nanti besarnya sama. Di sini ada 2 garis sejajar, yaitu garis M dan N sejajar, dipotong oleh garis lain. Misalkan ini garis P. Nah, sehingga terbentuk titik potong A dan titik potong B. Titik potong A membentuk sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Kemudian titik potong B membentuk sudut B1, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4. Nah, dari gambar di atas, dari gambar ini, pasangan sudut sehadap yaitu, nah sudut sehadap itu sudut yang hadapnya sama. Hadapnya sama, bentuknya sama. Makanya di sini disimpulkan sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Yang mana? Yang pertama adalah sudut A1 dan sudut B1. Kamu lihat, ini ya, A1 dengan B1. Nah, ini hadapnya sama-sama ke sana dan besarnya juga sama. Kalian perhatikan, besarnya sama. Nah, kalau A1 dan B1 itu pasangan sudut sehadap, berarti besarnya sudut A1 itu sama dengan besarnya sudut B1. Yang kedua adalah sudut A2 dan B2. A2 dan B2 ya, itu hadapnya sama, besarnya juga sama. Jadi sudut A2 dan sudut B2 adalah pasangan sudut sehadap yang kedua. Artinya sudut A2 besarnya sama dengan sudut B2. Lanjut, pasangan sudut yang ketiga yaitu sudut A3 dan sudut B3. Nah, itu juga sehadap, hadapnya sama-sama ke bawah hadapnya. Jadi sudut A3 dan sudut B3 merupakan pasangan sudut sehadap. Artinya sudut A3 besarnya sama dengan sudut B3. Kemudian yang keempat, yang terakhir pasangan sudut sehadap, yaitu sudut A4 dengan B4. A4 dengan sudut B4. Ya, sudut A4 dan sudut B4 itu pasangan sudut sehadap. Artinya sudut A4 besarnya sama dengan sudut B4. Jadi sama dengan ini merupakan rumus ya. Rumusnya sudut sehadap ya cuma pakai sama dengan gitu. Lanjut. Sudut-sudut yang kedua yang terjadi
karena dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam. Kenapa sudut-sudut dalam? Karena nanti ada sudut-sudut luar. Ya, sebelumnya kita analisa dulu mana yang sudut luar, mana yang dalam. Dari gambar ini, sudut dalam itu adalah sudut A, sudut B, sudut dalam adalah sudut A2, sudut A3, sudut B1, dan sudut B4. Jadi yang ada di dalam ini adalah sudut dalam, sesuai namanya. Kemudian sudut luar itu adalah sudut A1, sudut A4, sudut B2, dan sudut B3. Ini adalah sudut luar. Nah, yang kita bahas ini adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, dalam tadi kan A2, A3, B1, B4. Berseberangan. Yang mana yang berseberangan? Berseberangan kita anggap dia menyeberang garis. Berarti dalam berseberangan itu yang pertama adalah sudut A2 dengan sudut B4. Ya, ini berseberangan. Yang satu di sebelah sini garis, yang satunya di sebelah sini garis. Nah, ini namanya berseberangan. Ya, jadi pasangan sudut-sudut dalam berseberangan yang pertama adalah sudut A2 dan sudut B4. Nah, besarnya sama yang dalam berseberangan, itu artinya sudut A2 besarnya sama dengan sudut B4. Ya. Yang kedua yaitu sudut A3 dengan sudut B1. Sudut A3 dan sudut B1 besarnya sama. Artinya sudut A3 sama dengan sudut B1. Kenapa bisa demikian? Nah, kalian ingat kemarin tentang sudut yang saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang atau yang cedit-ceditan itu kan besarnya sama. Nah, kalian lihat di sini. Ya. Sudut A2. Kenapa bisa sama dengan sudut B4? Nah, A2 ini kan bisa kita geser. Geser kemana? Ke yang besarnya sama. A2 ini kita geser ke B2. Kenapa bisa digeser ke B2? Karena B2 tadi kan sehadap. Ya kan? Sehadap itu besarnya sama. Nah, berarti kalau A2 kita geser di sini, ini A2, dia menjadi bertolak belakang dengan B4. Ya enggak? Nah, akhirnya A2 dengan B4 itu besarnya sama. Gitu ya. Kemudian lanjut ke hubungan sudut yang ketiga, yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Nah, luar berseberangan ini besarnya juga sama. Nah, sudut luar tadi adalah sudut A1, sudut A4, sudut B2, dan sudut B3. Berseberangan berarti dia berada di beda jalur dengan dibatasi oleh garis. Ya, garisnya ini. Nih garisnya. Berarti yang berseberangan yang mana? A1 dengan B3. Ini pasangan yang pertama. Nih. Sudut A1 dan sudut B3. Ini adalah luar berseberangan. Luar berseberangan besarnya juga sama karena A1 ini bisa digeser ke B1 yang sehadap. Nah, B1 sudah dekat dengan B3 akhirnya bertolak belakang. Nah, ini besarnya sama. Itu artinya sudut A1 sama dengan sudut B3. Kemudian pasangan yang satunya adalah sudut A4 dengan sudut B2.
Sudut A4 dengan sudut B2. Ya. Jadi A4 dan sudut B2. Jadi artinya sudut A4 besarnya sama dengan sudut B2. Gitu. Hubungan antar sudut yang ketiga adalah sudut-sudut dalam sepihak. Ya, sudut dalam sepihak itu besarnya tidak sama, tetapi jika dijumlah itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, sudut dalam yang sepihak itu yang bagaimana? Yang sejalur. Jadi yang tidak dibatasi oleh garis dalam. Berarti ini. Nih. Nah, ini tidak dibatasi oleh garis, sama-sama di sini. Garisnya kan di sini. Jadi sama-sama satu jalur. Nih. Atas-atas semua. Kalau yang tadi berseberangan, yang satu atas, yang satu kan bawah. Nah, ini ya. Jadi pasangan yang pertama adalah sudut A2 dan sudut B1. Besarnya tidak sama, tapi dijumlah 180. Berarti sudut A2 ditambah sudut B1 itu sama dengan 180 derajat. Pasangan yang ketiga dalam sepihak, yaitu ini dengan ini. Ya. Sudut A3 dan sudut B4. Artinya sudut A3 jika dijumlah dengan sudut B4 hasilnya adalah 180 derajat. Nah, pasangan sudut yang terakhir, sudut-sudut luar sepihak, sudut-sudut luar sepihak. Ya, yang sepihak baik dalam maupun luar itu besarnya tidak sama, tapi kalau dijumlah itu adalah 180 derajat. Nah, pasangan sudut luar sepihak yang mana? Luar sepihak itu yang sama-sama sejalur. Jadi ini, yang pertama ini dengan ini, luar ya, sama-sama luar dan sama-sama sepihak, berada di atas semua, di atas garis semua, tidak dibatasi oleh garis. Berarti sudut A1 dan sudut B2. Itu artinya sudut A1 jika ditambah dengan sudut B2 sama dengan 180 derajat. Ingat ya, sudut sepihak itu tidak sama besarnya. Kemudian yang kedua itu adalah nih A4 dan B3. Sudut A4 dan sudut B3. Itu artinya sudut A4 jika dijumlah dengan sudut B3 hasilnya adalah 180 derajat. Ya, demikian. Itu adalah hubungan antar sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Untuk contoh soalnya kita bahas di video selanjutnya. Semangat belajar terus, salam sehat selalu.